Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Junada Mayanti. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas bab 3 yang mengenai turunan. Dalam bab 3 ini, kita itu akan membahas dua masalah. Yang pertama, kita itu akan membahas 3.1, yaitu dua masalah dengan satu tema. Sedangkan yang kedua itu, kita akan membahas mengenai 3.2, yaitu mengenai turunan. Dalam 3.1 ini, kita itu akan membahas mengenai dua masalah dengan satu tema. Masalah yang pertama, yang dimaksud adalah masalah yang sudah ada sejak zaman ilmuwan besar Yunani Archimedes, yaitu masalah kemiringan garis singgung. Sedangkan masalah yang kedua yaitu masalah yang mulai berkembang dari percobaan-percobaan Kepler dan lainnya untuk mendeskripsikan kecepatan sebuah benda yang bergerak, yaitu masalah kecepatan sesaat. Selanjutnya kita itu akan membahas mengenai kemiringan garis singgung. Dalam kemiringan garis singgung ini, kita itu akan membahas mengenai gradien garis singgung. Pertama, saya akan membacakan definisi dari gradien garis singgung. Garis singgung adalah suatu titik yang memotong suatu kurva pada satu titik. Selanjutnya, saya itu akan membacakan mengenai definisi garis singgung itu sendiri. Definisi dari garis singgung adalah garis singgung pada kurva Y sama dengan f x di titik P C F C adalah garis yang melalui P dengan kemiringan. Selanjutnya saya akan menyantumkan rumus dari kemiringan garis singgung itu sendiri. Rumus dari kemiringan garis singgung ini adalah M tan sama dengan limit H mendekati 0, M set sama dengan limit H mendekati 0, FC plus H min FC per H. Asalkan limit ini ada dan bukan X atau min X. Jadi limitnya itu harus ada, baru kita bisa mengetahui kemiringan dari garis singgung itu sendiri. Selanjutnya saya akan mencantumkan contoh dari kemiringan garis singgung itu sendiri. Misalkan kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Penyelesaiannya itu adalah sebagai berikut. Pertama, garis yang kemiringannya yang kita cari itu kan sudah diperlihatkan pada gambar kelima di buku kalkulus teman masing-masing. Jelas, dalam buku kalkulus itu ia mempunyai suatu kemiringan positif yang besar. Maksudnya garis yang kemiringannya itu sudah kita lihat pada gambar 5 di buku kalkulus teman masing-masing. Selanjutnya kita juga bisa melihat gambar dari penyelesaian dari grafiknya di sini yang sudah dari slide yang sudah saya tampilkan untuk teman-teman. Mohon diperhatikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Dalam kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat ini, saya akan membahas mengenai definisi kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah jarak antara posisi pertama ke posisi kedua dibagi dengan waktu tempuh.
Selanjutnya, saya itu akan menampilkan rumus dari kecepatan rata-rata itu. U rata-rata sama dengan Fc plus H min Fc per H. Terus contohnya itu teman-teman juga bisa melihat contohnya bagaimana caranya kita mengaplikasikan rumusnya ke dalam contohnya. Misalkan diketahui pada selang waktu T sama dengan 1, terus sampai T sama dengan 1,5, V jatuh sejauh 16, 1,5 kuadrat min 16 sama dengan 20 meter. Maka kecepatan rata-ratanya adalah U rata-rata sama dengan 16, 1,5 kuadrat min 16 per 1,5 min 1 sama dengan 20 per 0,5 sama dengan 40 meter per detik. Selanjutnya, saya akan membacakan dari definisi kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan cepat lambat gerakan yang dilakukan benda pada saat T, yaitu waktu tertentu. Rumus dari kecepatan kecepatan sesaat ini teman-teman bisa melihat rumusnya itu di sini. V sama dengan limit H mendekati 0, V rata-rata sama dengan limit H mendekati 0, V C plus H min V C per H. Teman-teman juga bisa melihat rumusnya di slide ini. Kita akan beralih ke materi 3.2 yaitu mengenai turunan. Dalam turunan ini, pertama saya akan membacakan definisi dari turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Selanjutnya, rumus dari turunan itu teman-teman bisa lihat di slide-nya ini bagaimana rumus dari turunannya. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh dari turunan itu. Misalkan yang sudah diketahui fx sama dengan 13x min 6. Kita itu mencarikan turunan dari 4-nya berapa. Jadi teman-teman itu bisa melihatnya di sini. Di slide contoh yang sudah saya tampilkan di sini. Ini juga sama, contoh dari turunan itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau ada yang nanti yang ada teman-teman yang belum paham, tanyakan saya. Kalau tidak mau bertanya di grup, teman-teman boleh menanyakan secara privat di saya. Kalau saya bisa jawab, nanti kalau saya tidak bisa jawab ya kita diskusi bareng-bareng gimana caranya biar kita itu mengetahui dari pertanyaan teman-teman itu. Sekian saja presentasi dari saya. Ketika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.